Halo, selamat pagi. Kemarin ada yang tanya, Bang, kayaknya yang tangan kiri itu eh, belum mendapat porsi yang cukup penjelasannya tentang bermain eh, piano yang sederhana itu ya. Saya jawab, memang yang pertama itu saya takut durasinya kepanjangan. Yang kedua juga beda. Memang kalau untuk bermain sendiri namanya juga sederhana ya, untuk diri sendirilah, untuk pemula gitu. Tapi kalau untuk mengiringi, jelas itu sangat-sangat tidak cukup. Kenapa? Karena kalau untuk mengiringi penyanyi itu harus memang orang yang benar-benar skillnya bagus. Apalagi ini ngiringi penyanyi yang dilihat oleh orang banyak. Itu agak beda lagi. Kalau ngiringi penyanyi mungkin one by one itu ya, hanya berdua begitu, asalkan kita pas mainnya, penyanyinya juga merasa tidak terganggu dengan pengaliran kunci per kuncinya, perpindahan kunci per kuncinya, ada dasarnya itu pas, dan dia merasa tidak terganggu, enak, nyaman, itu berarti sudah bagus sekali. Ya, kamu sudah saya bilang sangat bagus. Kalau penyanyinya merasa puas dengan iringan yang kita lakukan itu ya, meskipun hanya berdua, wah enak ya, karena dia tidak merasa terganggu dengan iringannya. Justru iringannya itu sangat-sangat membantu apa ya, performanya dia gitu. Wah enak enak, oh, gitu ya. Tapi kalau untuk ngiringi yang dilihat orang banyak lur, ini beda banget. Jelas beda, karena kamu akan disorot oleh orang banyak. Mungkin eh, tidak semua paham musik, tapi pasti ada satu dua orang yang paham musik, yang tidak hanya mendengarkan penyanyi, tapi juga mendengarkan pengiringnya. Sinkronisasi antara pengiring dan penyanyi itu memang kalau orang yang sudah terbiasa gitu, peka terhadap musik, salah sedikit saja tahu lur ya, pengiringnya salah sedikit saja tahu. Jadi kalau ngiringi orang bernyanyi dengan dilihat orang banyak, itu hal pertama yang harus dilakukan adalah pertama, pastikan kuncinya sesuai dengan lagu yang dinyanyikan. Dua, itu harus ada improvisasi. Harus ada lur. Mengapa harus ada? Karena improvisasi itu bumbunya pengiringnya ya. Lalu yang ketiga, skill bermain pengiringnya. Jadi kalau hanya standar tidak bisa lor. Ini karena memang dia harus butuh skill lebih. Kalau mengiringi dengan penyanyi yang dilihat oleh orang banyak, ya enggak apa-apa. Kalau standar enggak apa-apa. Cuman nanti kalau itu hanya sekali aja enggak apa-apa. Tapi kalau terus begitu membosankan lur. Paling gitu-gitu aja gitu ya. Tapi ini harus memang ada improv. Lalu yang berapa? Ketiga, itu harus paham modulasi lur. Mau dipakai modulasi ataupun tidak dipakai modulasi, harus paham modulasi dulu. Karena modulasi itu juga merupakan salah satu dinamika di dalam bermain musiknya, supaya
eh, ini agak ketarik naik dikit gitu ya, seperti ada perpindahan nada dasar yang sangat-sangat menarik. Oh ini ya, suaranya penyanyi bisa sedikit dikeluarkan gitu. Tuh, yang ketiga juga jangan ambil nada dasar sesuai partitur standar. Kalau penyanyinya itu bukan penyanyi. Ada toh yang bukan penyanyi tapi pengen nyanyi di panggung misalkan gitu. Atau di ulang tahun atau di apa gitu. Kamu kasih standar, kasihan ya. Apalagi kamu feelingnya tes nada itu, tes vokal dia sudah apa ya, agak kurang bisa dinaikin gitu, standar itu, turunkan lor, harus diturunkan. Kalau kamu nekat mengiringi dengan standar kunci partitur, kasihan. Kalau kamu tidak bisa menurunkan karena kemampuan kamu bermain itu bisanya sesuai partitur, ya sudah, itu ya jangan diharapkan bisa enak didengar dengan maksimal ya. Kasihan penyanyinya sebenarnya. Kalau mau diturunkan banget, ya dia agak basa Jawane gereng gitu. Tapi kalau dia sesuai partitur, eh, itu aja sudah tinggi, bisanya kamu naikkan nadanya dia, misalnya kamu bisanya main hanya di C gitu, D ya bisa dinaikkan lagi, ya sudah remuk itu nanti penyanyinya, kasihan. Jadi dalam hal ini pengiring itu harus mempunyai kemampuan yang benar-benar bisa di apa ya, uji kemampuannya untuk ngiringi lagu sesuai dengan kemampuan si penyanyi. Bukan penyanyinya yang harus menyesuaikan dengan pengiringnya, enggak loh. Jadi harus apa ya, chemistry-nya itu harus ada ya, suara vokalnya sama pengiringnya. Lalu yang keempat, yang penting itu penyanyinya, bukan pengiringnya. Sepandai apapun kamu main, wah piano bagus banget gitu ya, enggak penting itu loh. Karena yang penting itu penyanyinya. Kita mau menonjolkan yang mana. Kecuali ini ada bermain grup gitu ya. Nanti ini bagiannya bassnya dang 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 dang. Kemudian memang ada waktu untuk menampilkan, mendemonstrasikan kemampuan masing-masing personil yang pegang alat musik itu ada ya. Jazz biasanya gitu ya. Drummernya, mungkin juga pianisnya, ada gitarnya, ada apa lagi ya. Di situ biasanya ada timing, ada waktu untuk saling memperkenalkan kemampuannya itu ya. Di jazz itu biasanya musik-musik jazz ya. Nah gitu lur. Jadi kalau memang untuk ngiringi itu beda lah, sudah beda. Apalagi dilihat oleh orang lain, itu jelas beda lor ya. Nah ini penjelasan saya mengapa pada saat saya menyampaikan bermain secara piano secara sederhana, namanya juga bermain secara sederhana. Jadi untuk diri sendiri ya, kamu yang nyanyi, kamu yang main ya. Nanti kalau skillmu sudah terasah, kamu coba panggil ibumu atau kakakmu atau saudaramu untuk bermain lagu yang sederhana, kamu ngiringi, nanti kan minta dianya untuk menilai kamu gimana, sudah bagus belum. Mungkin nanti ada semacam penilaian ya, oh kurang ini ya, terus kamu tingkatkan lagi gitu terus loh. Nah gitu ya. Jadi memang ada step by step, ada perbedaan yang sangat menonjol untuk bisa mengiringi penyanyi gitu ya. Itu lur saya kira penjelasannya. Semoga bermanfaat.
Kalau ada kurangnya kamu bisa nambah di bawah ini. Oke, selamat pagi.